saya dalam rangka mengembangkan sebuah program membuat sebuah model yang saya sebut dengan pumping HR model. Pumping HR model ini sebenarnya terinspirasi dari Quran Surat Ibrahim ayat 24 tentang perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah, dengan sebuah pohon yang baik. Jadi ini cara saya membuat semua model, cara kita sukses itu adalah meniru dari cara pohon itu tumbuh sebagai pohon yang baik. Yang dikatakan Allah, pohon yang baik itu yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan dan setiap musim dia menghasilkan karya-karya terbaiknya yang kemudian dinikmati oleh manusia. Mungkin yang sudah bergabung dalam program sebelumnya tidak asing dengan model ini karena kita sudah pernah punya sesi khusus tentang pumping HR model. Nah, hari ini saya memulai dengan mengutip sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari guru kita, guru umat Islam, Ibnu Khaldun. Kemudian nama ini menjadi inspirasi buat perguruan tinggi tempat saya sekarang mengajar, yaitu Ibnu Khaldun di Bogor. Manusia itu awalnya adalah bodoh. Maka untuk menjadi manusia seutuhnya, ia harus mencari guru. Dan tugas utama guru adalah, sesungguhnya adalah memanusiakan manusia itu sendiri. Ini kata-kata yang sangat luar biasa yang sampai hari ini dikupas habis oleh para ahli dan tidak ada habis-habisnya ilmu mengalir apa yang diucapkan oleh Ibnu Khaldun ini. Nah, ini mungkin yang terkait dengan apa yang kita jelaskan sekarang. Saya telah membuat sebuah buku dengan judul Memang Menjadi Guru Kaya. Karena buku ini keluarnya dulu 2019, yang sedang marak-maraknya tentang era 4.0 yang menyatakan bahwa manusia terdisruptif oleh kemajuan teknologi. Maka kemudian saya menulis kembali buku Menjadi Guru Kaya dengan mengadaptasikan dengan perkembangan era 4.0 tersebut. Buku ini awal dicetak kemarin habis langsung karena ada training di Pangkal Pinang. Jadi semua buku ini diborong. Sampai hari ini saya belum mencetak ulang. Jadi seperti kata Pak Warsito, kalau misalnya ada menginginkan membaca buku ini, silakan nanti bisa waiting list di P2SDM. Baik Bapak-Ibu sekalian, pada intinya adalah dalam buku Menjadi Guru Kaya ini ada 5 kompetensi manajerial yang harus dimiliki. Ya, kalau dalam konsep pumping HR model ada 5 kompetensi, core kompetensi, ya, yang melahirkan personal mastery dan profession mastery. Maka secara aplikasinya dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang guru, ada 5 kompetensi manajerial. Artinya kalau manajerial itu ada yang harus dipraktekkan di kelas-kelas. Yang pertama itu ada teaching personality. Makanya kenapa tadi Pak Warsito selaku host mengatakan ada tes personality. Memang untuk mengoptimalkan diri seorang guru di keprofesiannya, dia harus paham betul tentang perilaku, karakter, maupun perilaku karakter diri kita sendiri maupun siswa yang sedang kita didik, ya, teaching personality. Yang kedua adalah paradigma guru. Kita berharap paradigma kita sekarang berubah ini dengan era sekarang ini. Itu paradigma to have menjadi paradigma to be. Yang nanti perubahan ini dalam buku itu menjelaskan tentang terbentuk 4 kuadran utama seorang guru dalam pengajarannya. Yang ketiga itu kompetensi profesi, ya. Ini perubahan dari cara mengajar, teknik mengajar di kelas dari banking konsep kepada posing konsep. Dari mengajar yang sifatnya menabung pengetahuan kepada
mengajar, hadap masalah, dan memberi kebebasan yang sekarang diartikan merdeka belajar oleh Mas Menteri. Sebenarnya konsepnya sudah ada nih lama sekali. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku namanya buku Paulo Freire ya, Pendidikan Kaum Tertindas, itu sudah muncul itu istilah-istilah kebebasan dan kemerdekaan belajar. Kemudian ada yang keempat, kompetensi sosial. Itu bagaimana kita dalam membangun hubungan dengan para siswa itu senantiasa menabur epos dan menghindari enak. Epos itu kita artikan energi positif dan enak itu adalah energi negatif. Dan yang kelima itu ada kompetensi spiritual. Ya, ketika kita mengajar bagaimana kita mampu menghirup energi spiritual sehingga kita memiliki keseimbangan secara batin, secara mental. Ada anak nakal, anak bandel, anak pinter, anak baik banget, anak yang mudah diatur, anak yang sulit diatur, itu tidak membuat kita goyang dalam pengajaran. Mereka itu adalah sama-sama orang yang patut kita kita dekati, kita bimbing untuk mencapai tujuan pengajaran sendiri. Diharapkan bagaimana cara mendapatkan energi spiritual, yaitu dengan membangun kesabaran, ya, bergeser kepada kesyukuran. Ya, kesabaran saja tidak cukup ketika kita harus membangun energi spiritual kita, tapi kita kembangkan lagi kepada kesyukuran sehingga itu menjadi berimbang. Dan yang kedua adalah dengan cara memperoleh sumber ilmu dari guru tada hujan menjadi guru mata air. Bahwa sumber ilmu kita bukan hanya karena kita setelah selesai baca buku bisa mengajar, tapi tanpa membaca buku pun secara kreativitas kita bisa menghadapi anak-anak di kelas dalam berbagai situasi. Nah, hari ini kita akan bahas khusus di bagian 2. Jadi ini sebenarnya berseri. Kalau nanti ada lanjutan, kita akan bahas di bagian kompetensi profesi, lanjutan lagi dibahas kompetensi sosial, lanjutan lagi bahas kompetensi spiritual. Dan hari ini kita khusus membahas paradigma gurunya, yaitu pergeseran to have kepada to be, seperti yang dihantarkan oleh Pak Ian tadi. Nah, tentang teaching personality, saya kira ini pernah juga saya sampaikan secara konsep, tetapi ini memang harus untuk masuk kepada 2, 3, 4, 5, masing-masing guru harus tahu posisi secara personalitinya bagaimana, sehingga kita memperbaiki diri menjadi mudah. Makanya diusulkan ini melalui tes terlebih dahulu kepada peserta, nanti kita bahas secara personal. Makanya kelasnya juga nggak banyak, cukup 30 orang. Kalau misalnya ada lagi, kita buka kelas kedua 30 orang. Kelas ketiga 30 orang. Karena biar tuntas pembahasannya secara personal. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya. Mengapa lahir guru kaya? Ya. Kita saya kira juga pernah mengenal dalam sejarah tentang yang namanya gelombang ketiga yang dikembangkan oleh Alvin Toffler. Saya sejak tahun pertama kali membuat buku ini sudah menggembar-gemborkan kepada para guru bahwa seorang guru harus akan memasuki sebuah sistem yang disebut dengan bagaimana pengetahuan dan informasi itu menjadi aset yang luar biasa. Dan pengetahuan dan informasi ini itu adalah sesuatu yang mestinya sangat dekat dengan para guru, seperti dua belah sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jangan sampai guru yang mestinya menjadi pusat ilmu dan informasi kemajuan itu kemudian justru terasing dengan dunia sendiri dan bingung dengan apa yang dilakukan. Ini memang sebuah periode yang berjalan, ya. Gelombang pertama itu Alvin Toffler mengatakan bahwa orang-orang hebat pada masanya itu adalah penguasa-penguasa tanah. Jadi tuan-tuan tanah lah yang sebenarnya orang-orang kaya pada dekade gelombang pertama ini. Kemudian dekade gelombang kedua, orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang punya masa depan yang sukses adalah orang yang menguasai industri. Ya. Dia tanah itu menjadi sesuatu yang digunakan untuk industrialnya. Tanah itu digunakan untuk
mencetak kapitalisasi dari aktivitas industrialisasi. Dan pada dekade gelombang ketiga, ya, justru Alvin Toffler meramalkan bahwa orang-orang kaya di masa gelombang ini adalah orang-orang yang menguasai aset informasi. Dan dalam pikiran saya ketika membaca tentang pengetahuan dan aset informasi ini, maka yang terbayang adalah wajah-wajah guru yang sedang mengajar di kelas-kelas. Mereka itu adalah orang-orang di barisan terdepan yang menjadi yang menjadi serdadu-serdadu dalam menangkap semua informasi-informasi terbaru. Dan karena itulah kemudian saya berani mengatakan bahwa pada gelombang ketiga ini mestinya kalau ada orang kaya yang paling kaya di dunia ini, yang mestinya dari seorang guru yang mengajar di sebuah tempat yang terpencil misalnya, tapi dia punya aset informasi yang luar biasa, yang aset informasi itu kemudian dikapitalisasi oleh semua orang dimanapun, bahkan itulah yang disebut kemudian orang-orang memiliki kekayaan pada dunia. Nah, jadi kemudian kita bisa mengartikan guru kaya ini kalau dalam sebuah proses pengajaran, ya, ini kalau dalam konsep pumping HR model, bahwa sukses, kaya, bahagia itu mindsetnya harus dibenarkan. Kan ada 3 fondasi. Fondasi akar, fondasi batang, dan fondasi buah dan daun. Kalau dikembalikan kepada manusia, fondasinya adalah hati, otak, dan panca indera. Kalau dalam ilmu manajemen, kemudian saya menyebutnya adalah ada prinsipal, ada pumping prinsipal, ada pumping kompetensi, dan ada pumping action. Dan pohon yang baik itu karena akarnya. Akarnya bagus, maka dia akan bagus. Kemudian karena batang yang bagus, pipa kapilernya bagus, dia mampu menghisap sari-sari makanan yang baik, kemudian akan berwujud menjadi buah dan daun-daun yang sangat menyenangkan dipandang mata. Nah, begitu pula dalam teori ini. Guru kaya, Pak, apakah yang Bapak maksud bukan kekayaan seperti dia punya deposit, dia punya uang, dia punya tabungan emas? Iya, itu yang kita maksudkan. Tapi tidak memulainya dengan langsung kepada to have-nya. Kita memulainya dengan membangun sebuah akar. Ya, akar yang kita bangun inilah yang kemudian dia bekerja dengan sangat baik. Dia membuat wujud pada diri kita kebahagiaan dan kekayaan hakiki yang diberkahi oleh Allah SWT. Kalau kita menukik kepada guru, maka ada 5 hal utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah guru kaya itu dia mampu memahami dan mampu memanage, mengelola personalitas diri dan inilah awal dan inilah bagian dari akar, ya. Bukankah ada sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis qudsi malah ini, jika engkau jika engkau ingin mengenal Allah, maka kenallah dirimu sendiri. Ya, jadi orang yang sudah mengenal dirinya, sesungguhnya dia tahu tracknya yang mana. Dia tahu dia tidak akan menimbulkan kedengkian kepada track orang lain. Karena dia tahu itu bukan track dia. Dia optimalkan dirinya pada tracknya, dia optimalkan dirinya pada jalur yang sudah dia ketahui, dan insya Allah kemudian tangan-tangan Allah akan segera memberikan hak-hak kita atas apa yang kita usahakan. Dan yang kedua adalah cara pandang. Ya, tadi itu sebetulnya. Cara pandang seorang guru pada dirinya, pada profesinya, pada anak didiknya, pada masa depannya, pada sekolahnya, itu semua akan menjadi energi. Dan energi itulah yang menyebabkan kemudian Anda dipantaskan menjadi guru hebat, atau Anda justru tidak memantaskan diri menjadi guru hebat. Itu akan berpengaruh sangat besar kepada pribadi kita. Yang ketiga adalah hubungan khusus dengan siswa yang selalu mengedepankan sikap proaktif, ya, dengan mentalitas senantiasa mencari penanya. Tidak apa-apa kita belajar kepada siswa, tapi tidak ada keterasingan kita
dia dan tidak ada merasa orang yang dibodohkan karena belajar sama lain. Ya. Kemudian keempat itu adalah proses pengajaran yang memunculkan potensi peserta didik. Ini penting yang nanti kita bahas itu tentang kompetensi profesi seorang guru. Ya. Dan yang kelima adalah ini yang energi spiritual. Oke. Kita lihat kemudian kalau dihubungkan dengan akar tadi ya, nanti bisa dilihat di Quran Surat Ibrahim ayat 25, ayat 24, 25. Ya. Bahwa memang kalau kita simpulkan, guru kaya itu memiliki akar keyakinan yang kuat. Ya, itu paling penting. Karena dari seluruh profesi yang ada saat ini, ya, terutama tahun 90-an ya, sekarang sudah mulai berubah lah, sudah mulai banyak nih guru yang punya keyakinan bagus. Ketika tahun 2004 saya melakukan survei lewat pertama kali menerbitkan buku Pumping Teacher. Profesi yang manusia yang paling tidak yakin dengan profesinya itu adalah profesi guru. Malah satu kesempatan saya di daerah di daerah Banjarmasin ya, itu ada guru yang sampai berani bersumpah di hadapan saya yang menyatakan, Pak, kalau kita sudah menjadi guru jangan berharap deh kita bisa kaya, tidak mungkin Pak. Nah, ini sebenarnya kan sebuah paradigma bahwa suka tidak suka, sengaja tidak sengaja, sebenarnya kita sudah mengecilkan rahmat Allah. Kita sudah berpikir bahwa mendapatkan rezeki itu dari pekerjaan. Padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Tapi ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada seseorang jika orang tersebut tidak meyakininya. Itu sudah final itu bagi orang yang tidak meyakininya tidak akan mendapatkan apapun dalam hidup. Nah, yang kedua itu memiliki personal dan profesion mastery yang bagus. Penguasaan diri dan keprofesian itu harus kalau bahasa saya sana, kalau sudah jadi guru ya udah siggatullah di sana. Jangan pindah-pindah tangga. Ya, berada pada satu tangga kemudian naik pelan-pelan dari tangga satu sampai ke tangga yang terbaik yang Anda inginkan. Melalui apa? Melalui 5 langkah aksi. Ya, kalau dalam Pumping HR Model itu 5 langkah aksi. Pertama, buat sebuah pernyataan sukses buat diri Anda. Ya, dari seorang guru di mata Anda yang sangat membahagiakan, yang menjadi warisan terbaik buat anak-anak kita di masa akan datang, kepada cucu kita di masa akan datang, apa? Sebutkan. Itu sebuah statement sukses. Nah, yang kedua, kemudian lakukan terus perbaikan secara personality. Ya, kalau pertama kali kita tampil dan sering diketahui oleh siswa, kita tidak perlu memarahi siswa, tapi memperbaiki cara kita menampil. Kalau dalam sebuah evaluasi, siswa kita sulit sekali mengerti tentang pengajaran yang kita berikan, bukan siswanya harus beradaptasi, tapi kita harus memperbaiki secara personality agar mampu masuk dalam pintu-pintu yang mudah dimengerti oleh siswa. Dan seterusnya. Itu ada di lingkaran Pumping HR di bagian action, pumping action. Itu ada di berurut sampai 5 langkah aksi. Sehingga saya menyimpulkan dalam buku ini bahwa rasa syukur dan ikhlas memberikan kebahagiaan hakiki yang melahirkan pribadi yang memiliki kekayaan hakiki. Rasa syukur itu apa? Itu pertama meyakini pada profesi kita, itu rasa syukur. Tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan saya di tempat ini kalau tidak Allah mengizinkan. Jadi saya berada di sini adalah dengan izin Allah, dan saya ini adalah serdadunya Allah, saya inilah cintanya Allah, saya ini adalah pintu cahaya bagi manusia yang diberikan oleh Allah. Siggatullah. Insyaallah kita menjadi guru yang tidak hanya disayang oleh makhluk di dunia, tapi juga disayang oleh Allah dan makhluk-makhluk langit yang senantiasa mendoakan.